Oke, kali ini saya akan membahas tentang Entity Relationship Diagram atau ER diagram. Jadi, definisinya dulu yaitu hubungan antar entity yang divisualisasikan dengan diagram. Jadi, entity ini sebenarnya adalah sebuah tools atau alat untuk memodelkan sebuah sistem atau sistem informasi, yaitu dengan menggambarkan bagaimana kondisi tabel yang akan dihasilkan nantinya berdasarkan hubungan antar entitasnya. Selanjutnya, apa sih entitas itu? Jadi entitas itu adalah bisa berupa orang, kemudian bisa berupa tempat atau benda atau sebuah konsep yang tidak bukan suatu benda tapi bisa dibendakan, seperti itu kurang lebih, yang bisa menampung data di sana. Misal yang berupa orang, entitas itu misalnya dosen, mahasiswa, dokter, perawat. Tempat misalnya apa? Kampus, kemudian rumah sakit. Kemudian benda itu misalnya apa? Kartu pelajar, KHRS, KHS. Kemudian untuk konsep contohnya adalah project, misalnya transaksi yang seperti itu, reservasi, jadi hal-hal yang tidak kelihatan bendanya seperti itu. Kalau transaksi itu kan sebenarnya sebuah kata kerja, tapi itu bisa juga berupa sebuah entitas atau sebuah objek. Kemudian kita lanjut, nah ini adalah contoh entitas. Ada entitas mahasiswa, kemudian dosen PA, mata kuliah, KRS, jadwal kelas. Inilah contoh entitas yang ada di sistem informasi akademik kayak gitu. Nah, misalnya pada konteks ini, misalnya staf BAK atau staf front office atau security apakah termasuk dalam sebuah entitas? Nah, kalau konteksnya adalah sebuah sistem kepegawaian, ya tentunya mereka tadi termasuk juga dalam bentuk entitas. Selanjutnya yang kedua adalah atribut. Jadi atribut itu adalah fakta-fakta atau detail dari sebuah entitas. Jadi entitas itu digambarkan karakteristiknya melalui atribut ini. Contohnya ini. Entitas mahasiswa memiliki atribut seperti NIM, nama, program studi, alamat, dan tanggal lahir. Jadi atribut ini ada untuk memperjelas karakteristik dari entitas. Nah, jadi entitas ini bisa kita analogikan sebagai sebuah tabel, kemudian atribut itu ya field dari tabel tersebut. Oke, selanjutnya masuk ke bagian ketiga dari penjelasan tentang IR diagram, yaitu tentang relasi. Di sini ada 3 relasi yang ada pada IR diagram, yaitu one to one, one to many, sama many to many. Jadi 3 relasi ini disebut juga dengan derajat kardinalitas. Itu menyatakan hubungan yang ada antara entitas. Kita mulai aja. Yang pertama adalah hubungan one to one. Jadi hubungan dari satu entitas dengan entitas lain yang bersifat satu ke satu. Contohnya adalah husband and wife, kayak gitu. Contohnya suami dan istri. Di sini satu suami memiliki satu istri juga memiliki satu suami. Oke, contoh lain antara pekerja dengan kartu pekerja. Jadi satu pekerja memiliki satu kartu pekerja dimiliki oleh satu pekerja. Selanjutnya hubungan one to many atau many to one. Contohnya di sini adalah hubungan antara ibu dan anak. Jadi satu ibu bisa memiliki beberapa anak dan satu anak pasti hanya memiliki satu ibu. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan many to many. Hubungan many to many ini ada hubungan banyak ke banyak. Contohnya di sini adalah video dengan customer. Satu customer bisa menonton banyak video, kemudian satu video juga bisa ditonton oleh banyak customer. Ini case-nya adalah di penyewaan video. Namun relasi many to many ini adalah sebuah relasi yang sebisa mungkin dihindari pada saat mendesain sebuah model sistem. Jadinya di sini tidak diizinkan sebenarnya terjadi hubungan many to many. Ini harus kita mencari cara atau mencari akal gimana caranya hubungan many to many ini berubah menjadi hubungan
one to many atau many to one. Adapun solusinya untuk kasus ini yaitu dengan menambahkan satu entitas baru lagi, yaitu entitas rental, di mana di sana hubungannya menjadi seperti ini. Satu customer bisa memiliki banyak rental atau banyak peminjaman. Dan di satu proses peminjaman, itu pasti hanya satu customer. Jadi nggak mungkin ada satu peminjaman itu dipinjam oleh dua customer yang berbeda. Begitu juga sebaliknya dengan video. Satu video bisa ada di banyak pinjaman, tapi di satu pinjaman tuh hanya memuat satu video saja. Maksudnya satu video dengan judul A gitu misalnya. Walaupun dalam satu peminjaman itu bisa banyak list videonya. Nah, berikut adalah contoh penggambaran notasinya. Di sini ada perusahaan, kemudian ada pegawai, kemudian ada project. Jadi cara membacanya seperti ini. Satu company atau satu perusahaan. Nah, kemudian kita lihat di sini garisnya ada 3, memiliki banyak pegawai. Satu pegawai bekerja di satu perusahaan. Jadi di sini satu garisnya, di sini garisnya ada 3. Jadi ini hubungannya one to many. Selanjutnya, hubungan antara pegawai dengan project. Satu pegawai bisa menghandle banyak project, sedangkan satu project bisa memiliki lebih dari satu pegawai atau banyak pegawai. Nah, di sini tanda garis ini menyatakan mandatory, artinya harus isi. Jadi satu project itu wajib memuat setidaknya ada satu pegawai yang bekerja di project tersebut. Sedangkan pegawai, karena di sini lambangnya adalah zero or many atau opsional, ada bulat seperti ini menyatakan bahwa bisa saja pegawai tersebut dalam kondisi menganggur atau tidak ada project, jadi sama sekali tidak menghandle project. Oke, di sini adalah sebuah studi kasus. Jadi kasusnya di sini adalah sebuah kantoran. Nah, kalau misalnya diminta untuk menyebutkan entitas apa saja yang ada di sini, tentu teman-teman sudah bisa tahu, yaitu ada entitas pegawai, project misalnya, kemudian mungkin ada entitas absen di sana. Nah, kita lihat sendiri juga di sini ada gambar komputer, meja, dan kursi. Apakah itu termasuk entitas? Sekali lagi, entitas ini atau penggambar ini sangat tergantung dari sistem yang dibuat. Jadi kalau sistem yang dibuat adalah sistem informasi untuk aset perusahaan, tentunya meja, kursi, dan sebagainya juga termasuk dalam sebuah entitas. Misalnya entitas yang ada di perusahaan retail. Tentu saja ada entitas barang, pelanggan, supplier, kemudian ada transaksi beli, transaksi jual, seperti itu. Berikut misalnya di kasus untuk hospitality atau di perhotelan. Ada entitas berupa reservasi dengan atribut misalnya tanggal check-in, tanggal check-out, tipe kamar. Kemudian ada entitas berupa customer atau guest misalnya tamu, dan entitas pegawai front office. Nah, ini adalah contoh entitas. Jadi satu customer bisa memiliki banyak order, kemudian satu order itu bisa banyak orderan dengan tipe pizza atau dengan tipe non pizza, dan masing-masing orderan ini memiliki ingredients atau komposisi bahan seperti itu. Ini adalah salah satu contoh penggambaran IR diagram. Nah, bagaimana kita memulai untuk membuat sebuah IR diagram? Yang pertama, kita awali dengan menentukan entitas apa saja yang ada dalam sistem yang akan kita buat. Yang kedua, kita tentukan relasinya dulu. Setelah kita tentukan dan perjelas relasinya, kita usahakan tidak ada relasi many to many. Kalaupun misalnya ada, kita harus segera ubah menjadi relasi many to one atau one to many. Barulah terakhir kita lengkapi atribut entitas tersebut. Setelah kita lengkapi, kita review lagi entitas tersebut apakah sudah oke atau belum. Ya, mungkin kira-kira segitu dulu penjelasan tentang entity relationship diagram. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih.